Kebahagiaan sedang diresapi aktris dan aktor senior Vena Melinda dan Ferry Irawan. Mereka sedang merasakan jatuh cinta lagi. Bagi Vena, jatuh cinta ini merupakan perasaan yang selama 8 tahun tidak pernah diresapi. Ia pun masih ingat terakhir merasakan getar cinta hanya bersama Ivan Fadila, ayah dari Ferel dan Atala yang kini sudah menjadi mantan suaminya. Lalu seperti apa awal kisah cinta janda dan duda Vena Melinda dan Ferry Irawan yang belum lama resmi jadian itu? Prosesnya yang cepat tentulah mengejutkan. Tapi Vena memiliki sebuah keyakinan bahwa Ferry mampu memberikan kebahagiaan. Apalagi laki-laki kelahiran 9 Februari 1977 itu juga sudah dekat dengan Fania, putri Vena. Benarkah kedekatan Ferry dengan Fania juga menjadi salah satu kunci Vena menerima cinta Ferry? Tapi bukan hanya karena prosesnya yang cepat, jika hubungan cinta mereka menjadi sorotan publik. Netizen pun juga menghujani hubungan mereka dengan komentar pedas. Lantas seperti apa reaksi Ferel dan juga Atala atas hubungan sang mama dengan Ferry Irawan? Benarkah mereka merestui mamanya menikah lagi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ferry Irawan dan Vena Melinda bertemu lagi, kemudian saling jatuh cinta. Ferry adalah aktor tahun 90-an yang kini berusia 44 tahun. Sedang Vena Melinda merupakan aktris era 90-an yang kini menginjak usia 49 tahun atau 6 tahun lebih tua dari Ferry. Vena yang berpredikat Putri Indonesia 94 ini adalah janda yang mempunyai 3 orang anak. Pernikahannya dengan Ivan Fadila kandas dan resmi bercerai pada 18 Maret 2014. Dalam rentang hampir 8 tahun, Vena pun menjalani kesendirian panjang. Kehadiran Ferry yang mendadak kemudian berani menyatakan perasaannya adalah kejutan yang membahagiakan. Semula, Vena enggan untuk menanggapi, sampai Ferry mengulang ungkapan isi hatinya hingga 2 kali. Lantas, seperti apa awal munculnya benih-benih cinta di antara mereka? Sebenarnya awalnya itu kan kita kan nge-vlog. Dari nge-vlog itu juga kita sih nggak ada apa ya, maksudnya nggak ada berkelanjutan apa-apa gitu loh. Sampai pada akhirnya Mbak Vena ngirimin saya kue sebagai terima kasih, ucapan terima kasih ya karena kita bintang tamu. Setelah itu juga kita nggak ada komunikasi apa-apa gitu loh. Terus terakhir itu kita komunikasi mengenai ini sih tanya-tanya tentang agama lah kayak gitu. Tanya-tanya tentang agama. Pengen juga kan kita sama-sama nih berdua nih lagi belajar hijrah. Saya nggak mau bilang saya udah pinter, enggak. Karena takutnya kalau sesuatu yang kita banggakan itu bisa menjadi ria buat kita kan. Jadi saya selalu selalu sampaikan pada beliau tuh bahwa kita memang ya kita berdua sama-sama lah, sama-sama belajar menuju kebaikan. Tapi saya bukan pendekatan. Ya bukan pendekatan bukan, ya, karena kita nggak ada pendekatan aja. Sebelum nge-vlog aku nggak pernah ketemu sama Ferry.
Pernah mungkin, tapi aku suka lupa kan, aku orangnya lupaan. Ferry yang ingat, dulu kan pernah ya kuis, aku tuh sama mantan suami. Udah lama banget tuh, udah lama banget. Terus kita juga dulu satu bowling, tapi kita nggak pernah ketemu sama sekali. Bahkan satu PH pun kita nggak Iya. pernah ketemu dulu. Zaman 90-an ya, nggak pernah ketemu, di Multivision nggak pernah ya. satu produksi, gitu. Nggak Iya, pernah. Pokoknya nggak, kayaknya Ferry tuh aku nggak pernah ngobrol. Terus dia katanya dulu pernah ketemu aku ya berapa Iya, tahun yang lalu. berapa tahun yang lalu di Campville waktu itu. Tapi katanya aku jutek, emang aku jutek kan. Kita nggak pernah merencanakan sesuatu dan saya juga tidak pernah genit-genitan sama beliau tuh nggak pernah, dan nggak pernah mencoba untuk yang setelah ngevlog itu nggak pernah mencoba untuk nggak pernah gitu loh. Ya kita nggak pernah gitu ya, maksudnya ya terjadi begitu aja semuanya. 30 November. Tapi jadinya ya 2 Desember dong. Vena Melinda memang tidak langsung menerima uluran cinta Ferry Irawan. Tapi ia hanya butuh waktu 2 hari untuk menyatakan sepakat menjalani kebersamaan. Bagi Vena, keberanian Ferry adalah salah satu poin penting yang membuat hatinya tergerak untuk menerima ajakannya menjalin tali hati. Toh selama ini, ia juga selalu berdoa agar tahun ini dipertemukan dengan jodoh yang bisa menjadi imam sekaligus menyayangi Fania. 8 tahun menjanda buat Vena dirasakan sudah lebih dari cukup, sehingga sudah waktunya menerima uluran tangan laki-laki yang tulus mencintainya. Aku tuh memang orang yang sangat susah, makanya sampai 8 tahun sendiri, karena aku orang yang sangat picky, sangat selektif. Tapi aku memang selalu berdoa sih. Aku berdoa sama Allah, ya Allah, saya pengen banget punya jodoh di tahun ini. Karena saya udah kayaknya kalau terlalu sendiri lama juga ya udah lumayan lama lah. Saya pengen yang bisa menjadi imam yang baik, saya pengen orang yang hatinya baik, yang sayang tuh sayang bener sama saya, sama anak-anak saya. Waktu dia ngomong gitu saya anggap ini modus gitu. Sama lah seperti orang-orang yang sebelumnya yang dengan berbagai macam cara. Makanya saya liatin dulu, yakin. Tajam saya liatin dari atas sampai ke bawah, sampai kikuk sendiri, sampai dia bilang, apa Bi? Aku bilang gini, Sampai dia udah bilang gini kan, saya udah ngomong, terus bilang, tapi gini deh, aku bilang gitu. Saya kan takut merusak persahabatan ini kan. Kalau emang kamu masih gimana, anggap omongan aku tadi intermezzo lah. Nggak usah dipikirin, buang jauh-jauh. Anggap ya aku ini ya teman kamu, sahabat kamu, saudara kamu yang kita bisa share apa aja sih, aku bilang gitu kan. Terus tapi kalau ditanya serius ya aku serius. Besoknya saya itu WhatsApp Mbak Vena terus yang jawabannya dingin banget ya pokoknya, kayak nggak biasanya gitu kan. Wah, saya bilang salah nih, saya bilang gara-gara tadi malam saya ngomong gini kan udah cepetan gitu ya. saya bilang udah deh, tapi ya udah, saya sih nggak punya prasangka buruk juga, cuma saya ada feeling gitu. Nah sorenya tuh kita sempat teleponan lagi, sempat ada ngebahas apa gitu ya, satu topik pembicaraan. Di situ saya ngomongin kedua kalinya, maaf saya kalau boleh bicara lagi mengenai yang tadi malam. Ini sekali lagi saya ngomong, saya tekenin lagi sekali lagi sama kamu bahwa bener-bener kamu please banget, saya ngomong gitu, saya ngomong please banget, please kamu lupain semua omongan saya tadi malam. Pokoknya mulai detik ini anggap saya, itu saya ulang 2 kali, mulai detik ini saya anggap saya ini sebagai teman, saudara, sahabat kamu. Apa aja deh yang kamu, pokoknya kita bisa share apa aja. Dan aku doain someday kamu ketemu orang yang bisa membuat kamu bahagia. Nah itu karena dia bisa ngomong kayak gitu, aku langsung berubah nih. Terus habis itu aku mikir, wah ini orang gak egois nih orang pengertian. Terus habis itu kita ketemu pas waktunya sholat. Nah pas waktunya sholat kan memang kalau Abi ini selalu sholat kan. Dan aku coba, yaudah kita bareng deh sholat. Aku ngikut kan, dia jadi imamnya. Terus pas jadi imamnya aku kaget, loh kok tajwidnya bagus banget, doa-doanya bagus, aku kaget. Terus orangnya kayak bertato, terus cerita hidupnya kayaknya, waduh serem kan gitu. Tapi kok beda gitu. Nah terus berjalannya waktu, dia sama Fania sayang banget. Misalkan Fania minta apa, ya aku tahulah keadaan Ferry saat ini ya. Tapi dengan keadaan yang kayak gini dia masih ada-adain buat Fania. Dia minta ini, minta itu, pokoknya Fania. Ya pokoknya dia sayang sama Fania. Ya mungkin itu juga yang membuat aku
selama kita ngobrol juga kita komunikasinya bagus, dia punya sense of humor yang bagus. Terus aku juga ngelihat, aku belum pernah sih maksudnya ngerasa hal kayak gini setelah berapa puluh tahun yang lalu ya. Terakhir aku jatuh cinta tuh sama ya mungkin bapaknya anak-anak lah ya, tapi itu kan udah dulu gitu. During kesendirianku tuh aku susah kan orang yang jatuh cinta. Jalinan cinta Vena Melinda dan Ferry Irawan memang mengejutkan. Tapi benarkah Ferry sudah dekat dengan Fania dan sering jalan bertiga layaknya keluarga kecil bahagia? Lalu apa panggilan sayang mereka untuk pasangannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. I wanna know, what are you waiting for? Bertemu beberapa kali yang dilanjutkan dengan cinta yang serba cepat. Kedekatan Vena Melinda dengan Ferry Irawan langsung lekat. Mereka sering jalan bersama mengajak Fania, putri kecil yang selama ini selalu menemani Vena. Dalam setiap momentum kebersamaan, mereka bertiga tak ubahnya keluarga kecil yang sedang merendah rasa bahagia. Tapi benarkah Vena dan Ferry juga sudah memiliki panggilan sayang? Panggilan sayang apa yang diberikan Vena untuk Ferry? Tadi kalau Vena panggil Abi, itu juga Abi panggil Mama Vena. Mena tuh nama kecilku, Mena. Itu permintaan dari Enggak. tahu gimana tuh kok bisa ada? Ya pokoknya begitu aja. Abi, karena aku dari dulu memimpikan ya. Aku tuh pengen banget punya konsep keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Aku udah capek hidup yang kayaknya tuh orang ngelihat wah keren naik mobil ini, pakai tas ini, tapi sebenarnya kosong. Aku nggak pengen hidup begitu karena aslinya nggak gitu. Aslinya itu adalah dari dulu menikah tuh hanya pengen sekali punya suami yang bisa jadi imam, nggak kaya nggak apa-apa, yang penting kita cukup karena kan kita nggak mungkin ya berlebihan, makan nggak boleh berlebihan, seneng nggak boleh berlebihan. Tapi dalam kehidupanku kan Allah kasih ujian. Nah ujian aku udah aku lewatin nih, aku bisa sendiri 8 tahun sampai datang Fania. Tapi kan aku nggak boleh egois. Dan begitu melihat Fania deket banget nih sama Abi, itu pencemburu banget. Kita deket gini, oh mana boleh kalau ada dia. Nah itu Fania, karena dia bilang rambutnya Abi itu tuh jambulnya kayak ayam. Dan aku dibilang Uyam, dia namanya Iyam. Makanya aku bilang keluarga Cemara terdiri dari ayam, Uyam, Iyam. Fania memang menjadi salah satu pertimbangan Vena saat menerima cinta Ferry. Kemampuan Ferry mendekati Fania sehingga mudah lekat semakin membulatkan keyakinan Vena untuk menerima kehadiran laki-laki itu. Maka bersama Ferry Irawan, ia berharap bisa mewujudkan mimpi Fania untuk memiliki papa baru. Aku ingat doanya Fania 2 tahun yang lalu tuh waktu dia berdoa, ya Allah kasih aku papa yang baik, papa jeans. Aku dari dulu mikir kenapa papa jeans, dan aku baru oh papa jeans tuh ya Ferry. Tadi dari awal kan pakai jeans, bukan orang kantoran. Coba dia lihat di Instagram aku, 2019 dia selalu papa jeans. Aku selalu, kenapa papa jeans namanya James? Namanya James. No, papa jeans, pakai jeans. Dia masih diam karena kan 2 tahun yang lalu dia masih kecil. Dan lucunya waktu kita ke-pick pertama kali Fania nggak pernah ketemu yang namanya Ferry Irawan kan. Nah begitu turun ke lobby, kan dia nggak tahu dong Ferry Irawan yang mana. Abi turun dari mobil dan langsung buka tangan gitu, dia langsung meluk. Di situ aku kaget. Loh, langsung meluk. Kayak orang udah ketemu. Aku apa ini yang dia punya feeling papa jeans, dan memang dia sayang banget. Makanya aku bilang, ya sometimes hidup itu kan nggak bisa kita yang mau begini ya. Itu yang penting kan aku udah bilang dia sudah janji sama Allah tuh, aku udah lega.
Fania sama papa ayam gimana? Sayang nggak sama papa ayam? Sayang nggak? Kan harus open arms. Kalau open arms dia maunya gitu. Saya begini. Dia maunya bercanda gimana yang kan? Dia Yang balik-balik gimana? Fania manggilnya siapa? Papa ayam. Ngomong. Pendekatan Ferry Irawan pada Fania menyentuh hati Vena hingga menjadi pertimbangan untuk menerima cinta Ferry. Lalu bagaimana tanggapan Ferel dan Atala tentang pacar mamanya? Bagaimana Vena menanggapi serbuan komentar pedas kisah cintanya bersama Ferry Irawan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jatuh cinta di usia yang sudah tidak muda membuat Ferry Irawan dan Vena Melinda mendapat hujan kritikan. Netizen juga menyoroti citra Ferry yang dinilai negatif sehingga banyak yang meragukan ketulusan cinta pria yang baru resmi bercerai dengan Anggita Novita Oktober lalu itu. Tapi bagi Vena, tidak ada yang perlu dirisaukan, termasuk pendapat publik yang serba pro dan kontra. Ia sadar tidak semua orang senang dengan kebahagiaannya, sehingga ia pun berusaha tidak terusik oleh komentar orang. Oh banyak nih, kita suka ketawa ya kalau baca Instagram. Orang berbicara mengenai saya buruk atau gimana. Sekarang saya selalu bilang sama Vena, nggak apa-apa, karena itu saya jadikan ladang pahala buat saya. Gitu. Jadi saya udah tidak pusing lagi memikirkan omongan orang gitu. Istikharah ya sama Allah. Banyak sih yang komen karena Mbak Vena nggak salah atau apa gitu. Tapi aku anggap itu sebagai pemacu kita juga ya Bi, supaya bisa lebih baik dalam berkehidupan. Karena kan kita juga pasti banyak kekurangan sampai detik ini. Dan membuat kita lebih kuat malah. Iya, gitu. jadi aku malah dengan omongan orang, iya. dengan mungkin orang ada kan orang belum tentu semua suka dengan hubungan kita. Iya. Gitu. Kehadiran Ferry Irawan dalam hidup Vena yang sudah sangat lama menyendiri dirasa Vena sebagai kebahagiaan tersendiri. Lantas seperti apa tanggapan dua buah hati Vena, Verrel Bramasta dan Atala Noval atas kekasih baru ibunya tersebut? Benarkah dua buah hatinya memberi restu? Aku senang juga sekarang mama dan bisa punya orang yang bisa bikin dia lebih bahagia. Yang pasti ya turut bahagia, asalkan mama bahagia, mama happy, aku sebagai anak ikut senang. Insya Allah kita lihat ya. Happy banget gitu. Makanya sampai Atala sama Vera bilang, "Ma, aku belum lihat loh mama se-happy ini." Teman-temanku bilang, "Gua nggak pernah lihat muka lu se-happy ini." Beritaannya nggak bagus. Dan aku bersyukur, kita nggak nyangka ya Bi, kita berdua terus tiba-tiba orang jadi mengapresiasi, banyak banget yang mendukung, mendoakan. Aku jadi terharu. Ih, emangnya kita Verrel sama Wilona gitu kan? Mudah-mudahan ya, makanya aku bilang waktu juga menjawab. Tapi ya didoain orang banyak, kemudian kita juga niatnya baik, ya pastilah harus yakin Allah menuntun yang baik. Aku cukup salut karena secara gentleman juga Abi berani nemuin papaku ya kan. Terus Pertama papa, terus kedua mama. Pertemuan ketiga tuh baru papa, mama dan mami aku gitu loh. Dan di situ aku memang kalau orang mungkin ya kalau orang karena kan gini, kalau saya itu dari awal nawaituin saya baik. Jadi saya juga ke Vena selalu bilang saya nggak punya niat apa-apa sih. Yang saya punya cuma niat baik, saya bilang gitu. Dan memang bukan ya seumur kita ini bukan cuma untuk main-main gitu, untuk ibadah. Jadi ya itu pas ketemu orang tuanya ya. papaku itu meminta pertanggungjawaban dan minta Abi ya sumpah demi apa? Ya sumpah atas nama Allah lah. Ya. Ya sumpah atas nama Allah bahwa saya tidak akan menyia-nyiakan Vena dan anak-anak. Kalau anak tuh alhamdulillah. Atala ya. Atala. Terus kemarin juga udah komunikasi sama Verrel. Insya Allah sih sama Verrel juga mau janjian mungkin ya Sabtu. besok lah Sabtu gitu kan. Gitu
gitu ya. Alhamdulillah lah, saya selalu bilang sama mamahnya Vena bahwa saya datang dengan niat baik gitu loh. Insya Allah pasti ngasih sesuatu yang segala sesuatunya yang dengan niat baik, insya Allah pasti Allah mudahkan, insya Allah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.